Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, perkenalkan nama Bapak Rizky Hanafi. Bisa dipanggil Pak Rizky atau Pak Hanafi. Baik anak-anakku semua yang soleh dan solehah, sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah agar apa yang kita pelajari hari ini bisa mudah kita pahami dan barokah. Amin. Mari anak-anakku semua soleh-solehah bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar pelajaran 2, mengenal nama Allah dan kitabnya. Mengenal Allah SWT melalui Al-Asma'u Al-Husna. Sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya adalah pada Al-Asma'u Al-Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran, di mana di sana disebutkan nama-nama Allah sebanyak 99 nama, atau disebut dengan Al-Asma'u Al-Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah. Adapun pelajaran Al-Asma'u Al-Husna di kelas 5 ini dibatasi hanya 4 Al-Asma'u Al-Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Had. Untuk uraiannya sebagai berikut. Yang pertama, Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Dan kematian juga bukanlah sesuatu yang ditakuti. Akan tetapi, kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Yang kedua yaitu Al-Hayyu, yang maha hidup, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya, dan yang memberi hidup makhluknya, hidup atau mati, ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, beberapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Selanjutnya yaitu ada Al-Qayyum, yang maha berdiri atau mandiri, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Dan yang terakhir yaitu Al-Ahad, yang Maha Esa,
mengandung arti Allah itu Esa. Perhatikan Al-Quran surah Al-Ikhlas yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Shadaqallahul adzim. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Tak ada sekutu baginya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai mengenal Allah SWT melalui Al-Asma'u Al-Husna. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, apabila kita ingin terpuji di hadapan Allah SWT, apakah anak-anak yang soleh dan solehah ini ingin terpuji di hadapan Allah SWT? Tentu anak yang soleh tentu akan menjawab iya. Mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Al-Asma'u Al-Husna sebagaimana berikut ini. Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah SWT telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati, yaitu seperti manusia, hewan dan tumbuhan akan mati. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Selanjutnya, Al-Hayyu, yang maha hidup, mengandung arti bahwa yang memberi hidup, nyawa, dan rezeki adalah Allah SWT. Oleh karena itu, hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah SWT. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah SWT. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Selanjutnya, Al-Qayyum, yang maha berdiri atau mandiri, mengandung arti Allah SWT itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah SWT memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dulu ada pepatah yang menyatakan, berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari bagi siswa kelas 5 bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu, yaitu seperti merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat ke sekolah, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu Al-Had, yang Maha Esa, mengandung arti Allah itu Esa, yang Maha Tunggal atau Esa yang tetap menyendiri dan tak ada sekutu baginya. Allah SWT mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberikan pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya, mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku, pelajaran di rumah dan di sekolah. Kemudian berdoa sendiri. Seperti itu anak-anak. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca Alhamdulillah agar
yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan diberi pemahaman dalam belajar hari ini. Mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.